Cerita tentang manusia biru selalu menarik. Dalam berbagai legenda, mereka digambarkan dengan sosok yang misterius dan seringkali menimbulkan rasa ingin tahu. Mungkin kita bisa menjelajahi bagaimana cerita-cerita ini berakar dari budaya dan mitos kuno, atau melalui kajian modern yang mungkin menjelaskan misteri tentang manusia biru. Dalam beberapa kisah legenda, disebutkan beberapa tokoh terkenal yang memiliki kulit berwarna biru. Mulai dari Krishna dalam kepercayaan Hindu, dewa Mesir Amon, hingga bangsa kuno di wilayah Lemuria yang kini melegenda. Namun rupanya sosok-sosok berkulit biru juga ditemukan di sebuah wilayah terpencil di Troublesome Creek, di mana sekelompok orang-orang berkulit biru hidup turun-menurun dan menikah antara saudara sepupu. Sosok manusia berkulit biru telah menjadi kisah yang melegenda selama berabad-abad di seluruh belahan dunia. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, sosok manusia berkulit biru kerap muncul dalam berbagai cerita science fiction dan kisah-kisah fantasi baik dalam buku-buku maupun film. Namun, apakah mereka memang benar-benar ada? Dalam kepercayaan Hindu juga dikenal Dewa Krishna dan Dewi Kali yang digambarkan berkulit biru. Nama Krishna sendiri memiliki arti gelap dan hitam. Dalam kitab Veda, sosok Krishna digambarkan sebagai sosok pemuda tampan dan rupawan yang memiliki kulit yang bersinar. Kemudian ada pula sosok Dewa Vishnu yang juga digambarkan memiliki kulit biru serta memiliki dua pasang tangan. Sementara itu Dewa Mesir kuno bernama Amon dan Dewi Isis juga digambarkan berkulit biru. Sementara itu, Dewa Osiris digambarkan sebagai sosok dengan kulit berwarna hijau. Dalam filosofi Mesir kuno, dipercayai bahwa warna biru mewakili warna langit dan lautan yang melambangkan kehidupan dan berhubungan dengan penciptaan dunia. Dalam sebuah legenda manusia biru disebutkan bahwa manusia terdiri dari 4 ras warna kulit, yaitu hitam yang menghuni sebagian besar wilayah Afrika, putih yang menempati daratan Eropa dan sekitarnya, kuning yang menjadi warna kulit bangsa Asia, dan terakhir biru. Mengenai warna kulit yang terakhir, dipercaya bahwa manusia berkulit biru merupakan keturunan dari peradaban kuno dan telah mengalami kepunahan ribuan tahun lalu. Salah satu ras manusia berkulit biru disebutkan mendiami wilayah di antara benua Asia dan Eropa, yang menurut tata kuno merupakan wilayah Lemuria atau Mu, yang telah menghilang. Dalam legenda bangsa Urantia, ras kulit biru yang mendiami wilayah ini disebut The Blue Mufians. Orang-orang Blue Mufians diyakini berasal dari planet lain dan seringkali digambarkan memiliki postur tinggi, berbadan tegap, serta memiliki kekuatan yang hebat. Selain kisah legenda tersebut, ada pula sebuah kisah manusia berkulit biru yang datang dari sebuah pulau kecil di Norwegia yang bernama Formorkoi. Di wilayah yang sebagian besar ditinggali oleh nelayan lokal ini, beredar kisah turun-menurun mengenai manusia berkulit biru yang pernah beberapa kali dijumpai oleh para nelayan. Dalam sebuah kisah diceritakan, nelayan-nelayan yang tengah berlayar tanpa disengaja berpapasan dengan sebuah kapal aneh yang tak menyalakan lampu. Kapal ini diisi oleh orang-orang aneh bertubuh tinggi yang memiliki kulit kebiruan yang bersinar. Oleh para nelayan mereka dijuluki Delfarnar. Rupanya, di Jepang juga ada legenda manusia berkulit biru yang cukup dikenal. Orang Jepang biasa menyebut mereka dengan bangsa Ainu. Sementara itu, dalam legenda suku Indian Cherokee berbeda lagi. Sebelum suku Cherokee mendiami wilayah yang sekarang Amerika, mereka mengaku bahwa sebelumnya tempat itu dihuni oleh manusia-manusia aneh berkulit biru yang tampak bukan seperti manusia pada umumnya. Mereka menyebutnya manusia bulan. Dalam kehidupan nyata, orang-orang berkulit biru rupanya benar-benar dapat ditemukan. Salah satu contohnya adalah seorang pria bernama Captain Fred Walters yang berjuluk The Blue Man. Pria yang lahir di Inggris tahun 1855 ini adalah seorang kapten Inggris. Pada tahun 1891 ia mengunjungi Amerika Serikat dan memulai karir dalam pertunjukan orang-orang aneh, yang kemudian menjadi sukses besar. Selain Fred Walters, kisah keluarga Fugate adalah kisah keluarga berkulit biru yang paling terkenal di seluruh dunia. Diceritakan ada seorang pria yatim piatu asal Prancis bernama Martin Fugate yang pindah ke wilayah timur Kentucky bernama Troublesome Creek pada tahun 1820 setelah mendapatkan hibah tanah.
Di sana Martin menikahi seorang wanita asli Amerika bernama Elizabeth Smith. Elizabeth adalah seorang wanita yang memiliki kulit berwarna putih pucat dan juga berambut merah terang. Dari pernikahan tersebut, mereka mendapatkan 7 orang anak, yang mana 4 diantaranya berkulit biru. Tahun demi tahun berganti, keluarga ini saling menikahi saudara sepupu mereka yang akhirnya menghasilkan banyak sekali anak-anak berkulit biru. Mereka kemudian membentuk semacam komunitas di antara mereka sendiri dan hidup terpencil di wilayah tersebut. Dalam beberapa kasus, ada pula anak-anak yang dilahirkan berkulit biru, namun karena memiliki gen biru yang tidak begitu kuat, maka begitu ia menginjak usia dewasa kulit yang berwarna biru itu perlahan-lahan memudar dan menjadi normal. Tetapi disebutkan pula bahwa dalam kondisi tertentu seperti misalnya saat kedinginan atau marah, warna kulit di sekitar bibir hingga kuku akan berubah menjadi biru hingga keunguan. Orang-orang miskin berkulit biru terus tinggal di daerah sekitar Troublesome Creek dan Ball Creek hingga abad ke-20. Kemudian, pada tahun 1960-an, sesuatu akhirnya terjadi, dan kondisi medis yang aneh ini diperiksa. 2 anggota klan Fugate mendekati Madison Cawain III, ahli hematologi di klinik medis Universitas Kentucky. Dokter, Cawain sangat ingin tahu lebih banyak tentang gangguan langka Blue Fugates. Oleh karena itu, ia merekrut seorang perawat bernama Ruth Pendergrass untuk membantunya dalam analisisnya. Ruth Pendergrass juga tertarik untuk menangani kasus ini karena sebelumnya dia pernah bertemu dengan seorang wanita biru tua di rumah sakit. Wanita berkulit biru itu datang untuk meminta tes darah, dan penampilannya yang tidak biasa mengejutkan Pendergrass. Tes medis yang dilakukan oleh dokter Cawain dan Pendergrass menemukan kebenaran tentang orang berkulit biru di Kentucky. Keduanya memiliki penyakit yang disebut methemoglobinemia. Ketika kadar methemoglobin dalam sel darah merah melebihi 1%, maka kulit menjadi biru. Tidak hanya itu, bibir menjadi ungu, dan darah merah biasa menjadi coklat. Sindrom ini dapat diturunkan atau dipicu oleh paparan bahan kimia seperti benzokain dan selokain. Kabar baik bagi Fugates biru Kentucky adalah penyakit itu bisa disembuhkan. Dokter Cawain meresepkan mereka tablet biru metilen setiap hari, dan warna biru dari kulit hilang dalam beberapa tahun. Setelah menderita rasa malu selama beberapa generasi, mereka akhirnya bisa menikmati kehidupan alami tanpa tatapan dan tertawaan. Benjamin Benji Stacy, lahir pada tahun 1975, adalah penerus terakhir Fugates yang diketahui, yang juga memiliki warna kulit biru. Namun, pada usia 7 tahun, warna kulit birunya menghilang. Meskipun sekarang Benjamin dan sebagian besar keturunan keluarga Fugate tidak lagi memiliki kelainan kulit biru mereka, namun terkadang warna biru keluar dari kulit mereka ketika mereka kedinginan atau karena marah. Manusia biru adalah sebuah keajaiban yang tersembunyi di alam semesta ini. Dalam perjalanan kita melintasi planet ini, kita menggali kekayaan yang luar biasa dari bumi ini. Sebagian besar permukaannya yang dipenuhi oleh lautan luas yang biru, memberikan identitas kepada bumi sebagai planet biru. Namun, manusia biru tidak hanya menyiratkan warna fisik dari bumi, tetapi juga mengungkapkan esensi manusia yang tinggal di atasnya. Dalam perjalanan ini, kita belajar tentang kepedulian, keberagaman, dan keindahan. Meskipun kita berbeda dalam warna kulit, bahasa, dan budaya, ada ikatan yang mengikat kita sebagai manusia. Semoga video ini menginspirasi kita semua untuk merangkul keberagaman, serta menghargai keunikan. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.